Halo Biogers, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada video kali ini adalah kalian mampu mengetahui fungsi alat-alat pernapasan pada manusia, proses pernapasan, serta perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Biogers tentunya mengetahui bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Makhluk hidup sendiri memiliki ciri yang tidak dimiliki oleh benda tak hidup lainnya, seperti bergerak, makan, peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, dan bernafas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pernapasan pada manusia. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih bernafas itu apa? Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida dari tubuh. Di sistem pernapasan sendiri terdapat 6 organ utama, yakni hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan pulmo atau paru-paru. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidung, yakni alat pernapasan paling atas dan paling awal tempat masuknya udara. Rongga hidung dibatasi septum nasi sehingga hidung memiliki 2 lubang. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir atau mukosa yang ditumbuhi bulu halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang ikut masuk bersama udara, serta menjaga kelembapan rongga hidung. Nah, setelah udara masuk ke hidung dan meninggalkan rongga hidung, udara masuk melalui faring dan laring. Faring adalah saluran lanjutan hidung yang terletak di bagian belakang rongga hidung. Faring memiliki 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring, yang berfungsi menyalurkan udara dari hidung atau mulut ke trakea. Sedangkan laring berbentuk seperti tabung yang terhubung dengan trakea atau batang tenggorokan. Laring sendiri memiliki beberapa struktur tulang rawan, yaitu krikoid, arytenoid, kornikulasi, dan tiroid. Fungsi laring melindungi saluran pernapasan secara tepat pada stimulasi mekanik, sehingga tidak ada benda asing yang masuk ke saluran nafas. Pada organ ini terdapat epiglotis atau katup napas, yakni katup yang memisahkan saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Setelah melewati faring dan laring, selanjutnya udara akan melewati organ trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan tabung yang berbentuk pipa yang dibentuk oleh tulang rawan yang berbentuk cincin terdiri atas 15-20 cincin. Di dalam trakea terdapat sel-sel epitel yang bersilia yang mempunyai fungsi untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke alat pernapasan bersama udara. Selanjutnya, udara akan dibawa melalui bronkus atau cabang batang tenggorokan, di mana struktur bronkus sama dengan trakea. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Bronkus kanan menghubungkan trakea dengan paru-paru kanan, dan bronkus kiri menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri. Bronkus di dalam paru-paru bercabang-cabang, yang semakin kecil cabangnya disebut dengan bronkiolus. Organ pernapasan yang terakhir adalah paru-paru atau pulmo. Paru-paru terbagi atas 2, yaitu pulmo dexter dengan 3 lobus dan pulmo sinister dengan 2 lobus. Paru-paru kiri lebih kecil dibanding dengan paru-paru kanan. Setiap lobus dari paru-paru seperti balon yang diisi dengan spons. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut dengan pleura. Paru terletak di dalam rongga dada atau toraks. Rongga dada dan rongga perut dipisahkan oleh suatu selaput yang disebut dengan diafragma. Di dalam paru-paru terdapat kantong-kantong udara yang disebut alveolus. Pada alveolus ini terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang akhirnya akan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, mekanisme pernapasan sendiri terbagi menjadi 2, yakni inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam tubuh. Pada saat melakukan inspirasi, diafragma dan otot dada akan berkontraksi karena adanya udara yang masuk ke paru-paru. Nah, yang kedua adalah ekspirasi, yakni melepaskan atau mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada akan berelaksasi. Nah, kalian sudah paham kan dengan definisi pernapasan? Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, Biogers,
Pernapasan pada manusia dibedakan menjadi dua macam, yakni pernapasan dada dan pernapasan perut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pernapasan dada. Nah, pada pernapasan dada akan melibatkan otot antar tulang rusuk atau interkortalis. Saat inspirasi, otot interkortalis akan berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan tekanan udara dalam paru-paru lebih rendah daripada tekanan luar, sehingga udara masuk ke paru-paru. Dan pada saat ekspirasi, otot interkortalis berelaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, tekanan udara di dalam torak meningkat, paru-paru mengempis, tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dibanding dengan tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Sedangkan pernapasan perut, otot yang terlibat adalah otot diafragma. Saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi, diafragma menjadi datar, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih rendah daripada tekanan udara di luar, sehingga udara masuk ke paru-paru. Saat ekspirasi, otot diafragma berelaksasi, diafragma melengkung ke arah rongga dada mengecil, dan paru-paru mengempis. Nah, pada saat ini, tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari tekanan udara di luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, sudah paham kan dengan mekanisme pernapasan, serta apa sih perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut? Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semangat belajar!